Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan tujuan manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan pencatatan persediaan yang harus diverifikasi melalui sebuah audit yang berkelanjutan. Audit ini dikenal dengan perhitungan berkala atau cycle counting. Dapat dikatakan bahwa persediaan itu merupakan aktiva dari suatu perusahaan, apakah dalam bentuk mentah, sedang diproses, atau dalam bentuk barang jadi. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa ada 3 jenis persediaan yang berlaku umum di perusahaan, yaitu 1. Persediaan bahan mentah atau bahan baku, yang kedua, persediaan dalam proses, dan yang ketiga, persediaan bahan jadi. Menurut Handoko, ada beberapa fungsi persediaan, yaitu 1. Fungsi decoupling. Fungsi ini memungkinkan operasi-operasi perusahaan internal dan eksternal mempunyai kebebasan. Yang kedua, fungsi economic lot sizing. Melalui penyimpanan persediaan, perusahaan dapat membeli dan memproduksi sumber daya dalam kuantitas yang dapat mengurangi biaya per unit. Yang ketiga, fungsi antisipasi. Perusahaan sering mengalami fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman atau data-data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini, perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman atau seasonal inventories. Untuk divisi yang berbeda dalam industri manufaktur akan memiliki tujuan manajemen persediaan yang berbeda, yaitu antara lain 1. Pemasar ingin melayani konsumen secepat mungkin sehingga menginginkan persediaan dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, produksi beroperasi secara efisien. Yang ketiga, rekayasa atau engineering menginginkan persediaan minimal untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan rekayasa engineering. Adapun faktor yang mempengaruhi persediaan bahan baku adalah 1. Perkiraan pemakaian. Angka ini mutlak diperlukan untuk membuat keputusan berapa persediaan yang dilakukan. Yang kedua, harga bahan baku yang mahal sehingga sebaiknya di stok dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Hal ini disebabkan terbenamnya uang yang tidak bisa berputar. Yang ketiga, biaya-biaya dari persediaan yang meliputi biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Yang keempat, kebijakan pembelanjaan yang ditentukan oleh sifat dari bahan itu sendiri. Yang kelima, pemakaian senyatanya. Maksudnya adalah pemakaian yang real tahun-tahun sebelumnya. Inilah dilakukan proyeksi pemakaian tahun depan dengan metode-metode forecasting. Yang terakhir, waktu tunggu atau lead time. Waktu tunggu ini adalah waktu tunggu yang dimulai dari barang itu dipesan sampai barang itu datang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan menurut Freddy Ramkuti terdiri atas 5. Yang pertama, persediaan bahan baku atau raw material stock. Yang kedua, persediaan komponen-komponen rakitan atau purchased parts atau komponen. Yang ketiga, persediaan bahan pembantu atau penolong yang disebut supply stock. Yang keempat, persediaan barang setengah jadi atau work in process stock. Yang kelima, persediaan barang jadi atau finished goods stock. Yang pertama, persediaan bahan baku atau raw material stock yaitu persediaan barang-barang yang berwujud seperti kayu, besi, dan komponen-komponen lainnya dalam proses produksi. Yang kedua, persediaan komponen-komponen rakitan atau purchased part atau komponen yaitu terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. Yang ketiga, persediaan bahan pembantu atau penolong yang disebut supply stock yaitu persediaan yang diperlukan dalam proses produksi tetapi tidak merupakan bagian dari komponen barang jadi. Jadi persediaan ini itu sebagai bahan pembantu untuk membuat barang jadi gitu. Yang keempat, persediaan barang setengah jadi atau work in process stock. Persediaan barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk tetapi masih perlu diproses menjadi
produk jadi. Yang kelima, persediaan barang jadi atau finished goods stock, yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses dalam pabrik dan siap untuk dijual dan dikirim. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang jenis-jenis persediaan dalam suatu perusahaan menurut fungsinya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bed stock atau lot size inventory adalah persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat suatu bahan-bahan produksi atau barang-barang produksi dalam jumlah yang lebih besar daripada kebutuhan pada saat itu. Keuntungannya, yang pertama itu potongan harga, terus yang kedua efisiensi produk, yang ketiga itu penghematan biaya angkutan. Yang kedua fluctuation stock, yaitu diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Yang ketiga, anticipation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen tapi dapat diramalkan. Jadi itu untuk menghadapi penggunaan, penjualan atau permintaan konsumen yang meningkat. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang jenis-jenis biaya persediaan. Jadi setiap bagian aset di perusahaan itu pasti mempunyai biaya juga persediaan. Yang pertama, biaya penyimpanan atau holding cost atau carrying cost, yaitu biaya yang timbul karena perusahaan menyimpan persediaan. Jadi biaya tersebut merupakan bagian dari perusahaan yang telah menyimpan persediaan di perusahaan tersebut. Biaya penyimpanan sangat bergantung pada kuantitas barang yang disimpan. Biaya penyimpanan antara lain biaya yang berhubungan dengan tempat penyimpanan seperti listrik, pendingin ruangan, dan lain-lain. Yang kedua, biaya modal atau opportunity cost of capital, yaitu kesempatan untuk mendapatkan pendapatan dari jumlah modal yang diinvestasikan dalam suatu persediaan. Yang ketiga, biaya kerusakan persediaan. Terus yang keempat, biaya asuransi persediaan. Yang kelima, biaya perhitungan fisik atau stock of name. Yang keenam, biaya pajak. Yang ketujuh, biaya kehilangan akibat pencurian atau perampokan dan lain-lain. Yang kedua, di sini ada biaya pemesanan atau pembelian ordering cost atau procurement cost, yang merupakan biaya-biaya yang timbul karena perusahaan membutuhkan persediaan. Antara lain biaya tersebut, 1. Biaya-biayanya meliputi proses pesanan atau surat menyurat. Yang kedua, sarana komunikasi atau telepon fax, internet, dan lain-lain. Yang ketiga, pengiriman barang. Yang keempat, pemeriksaan barang. Selanjutnya, 3. Biaya yang timbul akibat perusahaan kehabisan persediaan atau stock out cost atau stock shortage cost atau biaya-biaya yang telah persediaan itu habis. Biaya-biaya yang timbul adalah 1. Kehilangan penjualan, 2. Hilangnya pelanggan, 3. Biaya pemesanan dan ekspedisi khusus, yang keempat, biaya-biaya tenaga kerja atau upah pegawai, yang kelima, terganggunya operasional perusahaan, yang keenam, target pekerjaan menjadi terhambat, yang ketujuh, meningkatnya biaya utang lancar. Jadi biaya kehabisan persediaan atau material pada kenyataannya cukup sulit untuk diukur, khususnya yang berhubungan dengan pelanggan, karena menyangkut kepuasan dan menurunnya kredibilitas perusahaan di mata pelanggan tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perputaran persediaan. Masing-masing jenis persediaan di atas dapat dihitung dengan turnover-nya dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, perputaran bahan baku atau raw material turnover. Dengan rumus raw material turnover sama dengan cost of raw material use dibagi average raw material. Cost of raw material use atau biaya bahan baku yang dimasukkan ke dalam produksi atau yang digunakan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Persediaan bahan baku permulaan tahun ditambah dengan jumlah bahan baku yang dibeli selama setahun, lalu dikurangi dengan return dan allowance, kemudian dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir tahun,
Lalu kedua yaitu perputaran barang setengah jadi atau good works in process turnover. Dengan rumus good works in process turnover sama dengan cost of goods manufactured dibagi average work in process inventory. Cost of goods manufactured dapat diketahui dengan cara sebagai berikut. Persediaan work in process pada permulaan tahun ditambah dengan cost of raw material use, direct labor, dan manufacture overhead. Kemudian dikurangi dengan persediaan work in process akhir tahun. Lalu yang ketiga ada perputaran bahan jadi atau finished goods turnover. Dengan rumus finished goods turnover sama dengan cost of goods sold dibagi average finished good inventory. Cost of goods sold dalam manufacturing companies dapat diketahui dengan cara sebagai berikut. Persediaan finished goods pada permulaan tahun ditambah dengan cost of goods manufactured, kemudian dikurangi dengan persediaan finished goods pada akhir tahun. Ketahui dengan cara sebagai berikut. Persediaan finished goods pada permulaan tahun ditambah dengan cost of goods manufactured, kemudian dikurangi dengan persediaan finished goods pada akhir tahun. Untuk materi yang akan saya bahas adalah analisa persediaan. Nah, seringkali dalam prakteknya persediaan sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada saat tertentu tidak dapat dipenuhi. Apakah karena keterbatasan persediaan atau stok, atau karena permintaan yang melambung terlalu tinggi atau meningkat terus? Nah, kemudian juga seringkali kualitas persediaan tidak sesuai dengan harapan. Misalnya terjadi kerusakan pada persediaan sehingga pada akhirnya akan merugikan perusahaan itu sendiri. Agar hal ini tidak terjadi, maka persediaan perlu dikelola secara baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pengendaliannya. Oke. Nah, di sini dalam melakukan pengendalian persediaan harus dilakukan analisa terhadap persediaan. Nah, di sini ada 3 cara yang dapat dilakukan atau 3 metode. Yang pertama adalah economic order quantity atau EOQ. Nah, nanti bisa dibaca sendiri. Saya akan menjelaskan sedikit saja. Economic order quantity atau EOQ adalah jumlah kuantitas. Kita berbicara kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal, atau sering dikatakan dengan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Nah, itu menurut Rianto pada tahun 2015. Itu sedikit dari economic order quantity atau kuantiti jumlah persediaan barang tersebut. Oke. Untuk yang kedua yakni ada titik pemesanan kembali atau reorder point. Nah, dalam memproduksi atau menghasilkan suatu barang diperlukan waktu kan, terutama untuk memesan barang atau bahan baku. Barang atau bahan baku ini harus tersedia pada saat dibutuhkan. Oleh karena itu setiap perusahaan yang menyediakan barang itu harus harus diperhitungkan secara matang. Kira-kira persediaan ini kita bisa bisa sampai berapa waktu gitu loh. Nah, kita lanjut. Pengertian dari titik pemesanan kembali adalah waktu bagi perusahaan akan memesan kembali persediaan yang dibutuhkan, atau batas waktu pemesanan kembali dengan melihat jumlah minimal persediaan yang ada. Berarti kita hitung aja limit stok ada berapa, nanti kita bakal order kembali atau
pesan kembali barang yang limit tersebut untuk persediaan di perusahaan tersebut yang akan kita produksi kembali atau kita pasarkan kembali. Mungkin itu sedikit dari titik pemesanan kembali atau reorder bahan. Nanti selebihnya kita bisa baca juga di makalahnya. Oke, untuk yang terakhir itu yang ketiga ada benar. Di sini ada juga beberapa aspek, yaitu besarnya safety stock atau stok aman dapat dihitung dengan memperhitungkan beberapa faktor penentu seperti A. Penggunaan bahan baku rata-rata atau biasanya tiap hari atau tiap minggu kita itu menggunakan bahan baku tersebut itu dengan jumlah berapa dan nanti habis berapa kan gitu. Itu adalah yang pertama, yaitu penggunaan bahan baku rata-rata. Untuk yang kedua adalah faktor waktu yang digunakan untuk menyediakan persediaan pengaman tersebut. Oke, kita bisa contoh semisal kayak gini, kita mempunyai stok ini, semisal ya kita contoh ambil stok daging aja untuk di restoran. Untuk daging atau daging sapi atau beef yang bisa digunakan untuk steak itu kira-kira bisa bertahan berapa lama kan gitu, dalam frozen atau enggak frozen kan gitu. Kalau frozen kita atau beku itu bisa bertahan berapa lama, kalau enggak frozen bisa bertahan berapa lama. Nah, contoh semisal gitu. Yang C adalah biaya yang digunakan, artinya besarnya biaya yang dibebankan untuk melakukan persediaan pengamanan. Ini gini, contohnya kita stok barang itu untuk bulan-bulan ini atau minggu ini, barang aman tersebut kita membutuhkan biaya berapa untuk dapat menyetok barang tersebut sampai 1 bulan. Soalnya kan kita juga gak tahu, yang namanya pasar juga harga gak stabil kan, up down terus kan gitu. Oke. Ya, saya lanjut, bisa bertahan berapa lama. Nah, contoh semisal gitu. Yang C adalah biaya yang digunakan, artinya besarnya biaya yang dibebankan untuk melakukan persediaan pengamanan. Ini gini, contohnya kita stok barang itu untuk bulan-bulan ini atau minggu ini, barang aman tersebut kita membutuhkan biaya berapa untuk dapat menyetok barang tersebut sampai 1 bulan. Soalnya kan kita juga gak tahu, yang namanya pasar juga harga gak stabil kan, up down terus kan gitu. Oke. Ya, saya lanjut. Di samping faktor penentu di atas, dalam menentukan safety stock diperlukan standar kuantitas yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, persediaan minimum yang diperlukan oleh perusahaan dan tidak boleh kurang dari yang sudah ditetapkan. B. Besarnya pesanan standar, merupakan biaya pesanan yang dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Yang C. Persediaan maksimum, jumlah persediaan maksimal tingkat pemesanan kembali, merupakan jumlah pemesanan kembali pada saat dibutuhkan. Yang terakhir adalah E. Administrasi persediaan. Nah, mungkin dari materi yang saya paparkan cukup itu. Nanti kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan ke pemateri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.